Ini reaksi gue waktu si iblis merah Mephisto muncul di series Ironheart episode 6. What? Bentar. What? Man! Merah! Iblis! Nih kalau ada nggak kelihatan lagi di bawah nih. Ini kalau kalian lihat, ini ada merah-merah. Pantulan dia di sendok. Tuh, anjir. Fix gak? Belum terungkap. I need you to say it with your mouth. Mampus! What the fuck? Man! Wait, I'm gonna post you there. Shit, man! Gua nungguin lo dari WandaVision, anjing! Kenapa baru nongol sekarang lu, Mephisto, anjing? Demen banget gue, anjir. Let's go. Terlalu berlebihan, lebay. Nggak apa-apa gue terima. Karena emang si iblis ini gue tungguin banget sejak WandaVision dulu. Dan akhirnya dia muncul di series ini. Well, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang ending dan juga post credit scene dari series Ironheart. Total ada 6 episode. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton dulu. So di sini gue bakal bahas endingnya. Gak usah lah lama-lama lagi. Langsung aja bareng gue, Rian. Let's explore this universe. Oke, gue mau bahas khusus tentang kemunculan si Mephisto di series ini. Dia diperanin sama Sacha Baron Cohen, yang gue gak sangka-sangka. Borat jadi Mephisto, Nah ini tuh bisa dibilang puncak dari semua fan teori sejak WandaVision dulu. Kalau kalian ingat-ingat dulu waktu zamannya WandaVision, gue juga salah satu orang yang benar-benar percaya waktu itu kalau si Mephisto ini benar-benar bakal muncul. Karena udah jelas banget tanda-tandanya soal warna merah, soal pokoknya apapun yang terjadi di series itu benar-benar mengarahkan ke sosok Mephisto yang semua orang bahkan udah berpikir hal yang sama. Dan abislah kita ketika Mephisto ini gak pernah muncul, abislah kita dikata-katain sama para kalian-kalian juga ya. Mana nih Mephisto, bang? Dan bukan cuman gua, semua channel-channel breakdown juga sama tuh kena impactnya. Karena kita semua percaya kalau Mephisto bakal muncul di WandaVision. Tapi akhirnya dia tidak muncul sama sekali dan malah muncul di sini. Nah di sini gue suka gimana mereka tuh mencoba untuk menutupi covernya supaya kita nggak curiga kalau Mephisto beneran ada di sini. Walaupun sebenarnya dari awal series ini orang-orang udah pada expect kalau Mephisto beneran bakal ada di series ini. Pertama, dari segi background komik kita semua tahu kalau mungkin kalau kalian juga baca komik Marvel, The Hood ini atau jubahnya Hood ini memang berasal atau sumber kekuatannya memang berasal dari Dormammu dan nggak ada hubungannya sama Mephisto. Dan di sini jelas-jelas juga udah dikasih tahu kalau dari potongan jubahnya tadi udah dikasih tahu kalau oh ini datangnya dari Dark Dimension dan ini benar-benar bisa mengubah siapapun yang memakainya dan udah benar-benar menutupi wah ini kayaknya beneran nggak ada Dormammu nggak ada Mephisto nih di sini. Dan ternyata muncullah satu sosok yang diperanin sama si Borat ini ya. Dari awal waktu gue nonton, gue tuh sebenarnya nggak percaya. Gue bahkan ngelihat nggak ada tanda-tanda warna merah. Bahkan dari awal kemunculan pertama si Borat ini aja, nggak ada dia pakai baju warna merah. Bener-bener nggak ada warna Mephisto sama sekali. Sampai akhirnya muncullah penampakannya dia di sendok itu. Langsung kayak gue pause waktu itu dan gue lihat anjir mukanya bener-bener red skin, bener-bener warna merah dan ini nunjukin kalau bentukannya dia sebenarnya komik akurat. Tapi kan Mephisto di sini tidak menunjukkan bentuk aslinya dia. Tapi justru sifat-sifat yang dimunculkan, yang diceritakan di sini itu benar-benar akurat banget, benar-benar Mephisto yang persis seperti di komik. Mephisto di modus operandinya ini bisa dibilang dia menawarkan deal atau ngasih deal ke orang atau targetnya dia dengan harga bayaran yang menurut dia dan menurut si targetnya dia ini itu kayak lu nggak bakal ngerasa kehilangan lah. Pokoknya ya barang yang nanti harga yang bakal lu bayar is nothing lah for you.
itu menurut si Mephisto, dan menurut orangnya juga mungkin ngerasa hal yang sama. Sampai nanti di satu saat dia ngerasa, anjir ternyata gue salah nih dealing sama Mephisto. Itu Mephisto. Terjadi kalau kita tahu atau nonton film-film sebelumnya, ya bukti nyatanya dan yang paling terkenal adalah Ghost Rider. Nah, kenapa munculnya di series Ironheart? Padahal levelnya Mephisto ini bisa dibilang Avengers level sebenarnya. Kalau menurut gua, ini memang sengaja atau bagian dari pengembangan karakternya untuk memperlihatkan si Mephisto ini berurusan dengan masalah psikologis dulu sebelum nantinya masuknya ke urusan kosmik dan juga sihir yang lebih besar. Ya mungkin nantinya dia bakal ada di Doctor Strange 3 atau bakal melawan hero-hero yang lain yang bentuknya juga magis. Tapi untuk pertama kalinya ini pas banget untuk menunjukkan kekuatannya Mephisto dari segi yang lebih kecil dulu. Kayak nunjukin semacam pengaruhnya dia atau bagaimana cara dia bekerja. Jadi kayak semacam godaan personal, bikin dealing-dealing kecil, sampai nantinya kita bakal ngelihat dia ada di Avengers level. Dan mungkin ya, gue curiganya dia bakal muncul di Doctor Strange 3. Nah, dengan menunjukkan Mephisto yang semanipulatif itu, kayak memanfaatkan duka seseorang, nawarin sesuatu yang jadi desire-nya orang-orang, bahkan hero sekelas Riri Williams ya, walaupun Riri Williams ya nggak gimana-gimana banget ya kalau di series ini, arogan aja dia. Tapi bayangkan dia bisa dealing sama seorang Riri Williams dengan desperationnya dia, kangennya dia, rasa kehilangannya dia. Itu menunjukkan bagaimana kapasitasnya Mephisto yang benar-benar bisa mempengaruhi karakter hero sekalipun. Dan kita bakal ngelihat nantinya dia bakal melangkah ke something yang lebih besar lagi. Nah, gue juga suka di sini ada satu detail yang dimention sama si Mephisto, kalau dia sebenarnya udah melakukan berbagai deal ke orang-orang, yang contohnya adalah Shakespeare. Jadi Shakespeare ini jadi kaya itu gara-gara dia. Dan juga dia juga nyebutin kalau Ringo Starr, anggota The Beatles, juga make deal sama dia. Dan dia juga nunjukin bagaimana ada raja-raja, bahkan ada paus juga make deal sama dia. Jadi bayangkan dia tuh bisa mewujudkan apapun yang orang mau dengan imbalan yang lu gak bakal bisa bayangkan sebelumnya. Bahkan ya iming-imingnya saking manipulatifnya yang kayak gue bilang tadi, ya lu gak bakal ngerasa lah lu kehilangan itu. Tapi ternyata impactnya tuh gede banget. Dan kalian harus lihat, benar-benar keinginan orang itu benar-benar dibayar dengan lunas juga sama Mephisto. Kita bisa lihat di sini bagaimana Mephisto berhasil membawa Natalie hidup kembali in a flash. Yang tadinya kita sempat mikir ya, gue sempat mikir kalau itu tuh cuman AI yang akhirnya hidup lagi. Tapi ternyata itu bisa meluk si Riri dalam benar-benar dalam bentuk daging, men. Dan setelah adegan itu kita bisa ngelihat tangannya Riri udah mulai muncul urat-urat yang mirip kayak uratnya si Parkers. Dan bahkan di sini bisa dibilang Natalie ini tidak ingat apapun aktivitasnya soal AI. Makanya ketika dia bilang run diagnosis, si Natalie ini bingung, apaan sih lu run diagnosis? Dan dia bahkan gak inget soal adegan kematiannya dia. Lu bayangkan sehebat itu Mephisto. Nah, dengan ending yang seperti ini tuh kayak mengarahkan si Riri yang tadinya jadi, bisa dibilang dia di sini bukan hero ya, urusannya itu urusan sendiri. Dia bahkan bisa dibilang jadi ya kriminal aja, karena untuk tujuan tertentu, dia untuk mengobati traumanya dia. Dan akhirnya dengan keadaan dimana sekarang dia udah kerja atau dia udah dealing sama Mephisto, ini bisa dibilang Riri ini jadi semacam pahlawan yang cacat secara moral. Dia bikin perjanjian karena duka dan rasa sayangnya dia ke sahabatnya dia, dan bikin karakter ini jadi nggak putih lagi, udah ada di area abu-abu. Bahkan ya sejak series ini dimulai, dengan dia membantu perampokan aja sebenarnya udah membawa si Riri ini jadi karakter yang abu-abu, jadi nggak pure hero banget gitu. Apalagi ditambah dia udah make deal sama si Mephisto. Tapi pertanyaannya adalah, apakah si Natalie ini benar-benar Natalie yang dibawa hidup kembali, atau ini semacam alat yang nantinya bakal digunakan sama Mephisto untuk mempengaruhi Riri lebih jauh? Well, kita juga harus tahu nih gimana cara kerjanya Mephisto. Pertama ya mungkin bisa aja kalau kita percaya kalau ini bener Natalie yang dibawa hidup sama si Mephisto, kita bisa juga percaya kayak gitu. Tapi kita tentunya tidak boleh percaya sama Mephisto, karena Mephisto itu iblis. Jadi bisa aja ini adalah satu orang yang akhirnya diisi dengan jiwa yang meniru karakteristik dari si Natalie. Atau bisa jadi ya si Natalie ini cuma sekedar cangkang kosong aja buat ya udah cuma sekedar gitu doang untuk menghibur rasa kesendiriannya si Riri. Dan bahkan gue berpikir sebenarnya ya jiwanya si Natalie ini emang udah bener-bener gak ada. Tapi yang penting dari si Riri sekarang adalah si Riri yang berhasil bikin AI Natalie itu. Dan akhirnya jiwanya si Natalie ini berhasil di-create lewat coding sama si Riri dan jadilah AI. Jadi bisa dibilang jiwanya si Natalie ini ya dalam bentuk AI. Nah, kita nggak tahu nih gimana, apakah Mephisto juga bisa mengakses AI itu dan akhirnya jiwa dalam bentuk coding ini dimasukkan ke dalam satu cangkang kosong dan akhirnya jadi Natalie, atau cara kerjanya entah benar-benar si Mephisto bisa ambil jiwanya Natalie dan mengembalikan ke tubuhnya. Nah, itu yang masih benar-benar jadi pertanyaan sebenarnya. Tapi kayaknya untuk
bener-bener itu Natalie yang beneran dihidupin sama Mephisto, gua nggak percaya. Karena ya itu akal-akalan Mephisto aja. Ya mungkin kita percayanya gini aja. Si Natalie ini bener-bener diciptakan dari cangkang kosong, dibuat diprogram sama si Mephisto ya untuk tujuan memanipulasi lebih jauh si Riri Williams. Nah setelah nonton ini gue juga agak bertanya-tanya, sebenarnya Riri Williams ini pernah ada hubungan sama Magic gak sih? Atau pernah ada hubungan sama Mephisto gak sih di dalam komik? Gue akhirnya riset dan ada satu storyline komik yang sebenarnya lumayan menarik juga, yaitu komik Champions. Tapi ini gak ada hubungannya sama Mephisto, tapi berhubungan sama anaknya Mephisto yang bernama Blackheart. Jadi anggota Champions ini ya isinya semacam Young Avengers lah di situ ya. Dimana di situ juga ada salah satunya si Riri Williams. Dan si Riri Williams ini berhasil dirasuki sama si Blackheart ini. Dan akhirnya ya para hero-hero yang lain mencoba untuk memisahkan atau menyelamatkan si Riri Williams. So, mungkin cerita yang sama juga bakal diadaptasi di kelanjutan cerita si Riri Williams ini. Dimana kalau di Champions ya dia dipengaruhi atau dirasuki sama Blackheart. Dimana di sini ya dia dirasuki atau dipengaruhi sama si Mephisto. Siapa yang akan menyelamatkannya? Nah ini sebenarnya menarik banget untuk dibahas nih. Tapi sebelum ke situ gue mau bahas satu karakter penting nih, yaitu si Zelma Stanton. Nah si Zelma Stanton ini bukan jadi temennya Riri, dia ini adalah kunci naratif yang nantinya bakal membuka plot yang bisa dibilang ini plotnya seru banget, Strange Academy. Dan dia nantinya mungkin yang bakal nge-connect sihir level Strange ini di Ironheart ke dunia mistis yang levelnya lebih tinggi di Doctor Strange. Menurut gue MCU itu butuh cara buat ngenalin generasi baru dari para pengguna sihir. Daripada bikin karakter yang baru, mereka bisa mengadaptasi si Zelma Stanton ini yang di komik itu punya hubungan sama Doctor Strange dan ada hubungan juga di Strange Academy. Nah, gue suka gimana MCU ini menempatkan si Zelma ini di ceritanya si Riri dan ngasih dia hubungan personal dengan si Riri Williams ini. Apalagi backgroundnya dia ini juga berhubungan dengan Kamar Touch. Ini bikin dia tuh jadi karakter yang pas buat didatengin sama si Parker Robbins di post credit scene karena dia tuh punya pengetahuan atau koneksi buat mencari bantuan ke level Supreme. Nah di komik si Zelma ini adalah seorang librarian, ini mirip banget sama si Wong dulu, yang setelah kena penyakit sihir, dia nih jadi muridnya Doctor Strange dan jadi librarian di Sanctum Sanctorum. Dia akhirnya jadi guru di Strange Academy. Nah sejarah komiknya ini ngasih petunjuk kuat kalau karakternya ini bener-bener bakal connect langsung dengan ceritanya Doctor Strange dan yang lebih junior juga nih. Nah di adegan post credit scene kita bisa ngelihat si Parker yang datang nemuin si Zelma di tokonya dia, dan Zelma juga welcome aja walaupun agak sedikit curiga, tapi akhirnya ya mereka menunjukkan kalau mereka tuh bakal melakukan sesuatu kayak main abrakadabra kata mereka ya. Tapi pertanyaan gua, ini mungkin bisa jadi diskusi juga ya. Ini Parker dengan kondisi yang sekarang apa yang sebenarnya dia cari? Apakah dia cari kekuatan buat balas dendam ke Riri Williams? Atau bahkan dengan kondisinya dia yang saat ini, dia udah kalah dan udah ditipu abis-abisan sama Mephisto, justru dia bakal balas dendam ke Mephisto. Makanya dia minta tolong ke Zelma yang nantinya bakal konekin dia mungkin ke dunia sihir, ya entah Kamar Touch atau mungkin bakal ketemu sama Sorcerer Supreme, yaitu si Wong mungkin. Atau bisa jadi malah si Parker ini bakal punya peran untuk menyelamatkan Riri Williams dari cengkramannya si Mephisto. Dan ini justru bisa jadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Orang yang tadinya jadi musuhnya si Riri malah jadi orang yang nantinya bakal belajar sihir yang benar dan bakal membebaskan Riri dari jebakannya si Mephisto. Tapi dengan adanya Zelma dan juga ada Parker sekarang, ini kayaknya bakal nyambung banget ini sama si Strange Academy yang nantinya akan juga berhubungan sama si Wong. Ini udah banyak rumor juga yang beredar kalau Strange Academy ini beneran bakal dibikin entah dalam bentuk series atau entah dalam bentuk film atau mungkin animasi aja. Tapi untuk memperdalam ceritanya, untuk melibatkan si Zelma dan juga si Parker ini, menurut gue ini hal yang wajib. Karena udah dibuka banget di sini. Nah ceritanya mungkin ya sekitar dari Zelma yang dia pengen banget belajar sihir yang asli, dia cuma diajarin sama maknya kan selama ini. Dan juga si Parker yang dia pengen bisa dibilang melakukan penebusan dari apa yang udah dia lakukan. Dan nantinya dia bakal menjadi lebih baik. Nah mungkin dari situ mereka bakal berusaha untuk menyelamatkan Riri dari cengkraman Mephisto yang kayak gue sebutin tadi. So kalau kita obrolin tentang kelanjutan dari project ini, tentunya kalau Ironheart Season 2 gue nggak tahu apakah beneran bakal dibikin atau enggak. Tapi ya itu possible juga sebenarnya. Tapi gue justru lebih excited kalau ini bener-bener bakal dibikin ke Strange Academy karena udah masuk ke dunia-dunia sihir dan lebih junior juga. Tapi bisa juga masuknya ke Young Avengers nantinya. Dan peran-peran Young Avengers ini ya untuk menyelamatkan Riri mungkin nantinya. Ya kurang lebih mungkin bisa mengambil storyline Champions. Tapi lagi-lagi itu juga masih agak jauh. Atau bisa juga nanti langsung connect juga ke Doctor Strange 3 karena ya berhubungan dengan Sorcerer Supreme dan juga berhubungan dengan sihir. Tapi yang pasti gue penasaran banget Mephisto setelah ini bakal masuk
masuk ke level yang seperti apa. Apakah dia mungkin bakal muncul di Doctor Strange 3 atau apakah dia juga bakal terlibat nanti di Secret Wars atau gimana? Nah, itu teori yang mungkin nanti bisa kita bahas perannya Mephisto di nextnya tuh bakal kayak gimana. Tapi dengan dia diperkenalkan di sini, ditunjukin secara mikro di sini, menurut gua ini adalah langkah yang bener-bener keren banget dari Marvel memperkenalkan Mephisto dengan cara yang kayak gini. So, kita tunggu aja bakal jadinya kayak gimana Mephisto nanti. Tapi menurut kalian gimana guys? Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi rame-rame soal film ini. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.